selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat datang di webinar kita pada pagi hari ini, yaitu Pintar Pajak Bagaimana Cara Mengelola Perpajakan dalam Bisnis. Bersama kami Hayat Consulting. Sebelumnya, perkenalkan saya Arina yang akan menjadi host untuk webinar ini dan semoga juga rekan-rekan tetap semangat ya mengikuti webinar ini sampai di akhir sesi nanti. Baik, sebelum kita memulai webinar kita akan melihat video sambutan terlebih dahulu dari Ibu Esther selaku dari Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan terutama untuk seluruh peserta webinar yang saya hormati. Saya Esther Pranawati Justisia Pangaribuan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang 2. Saya sangat antusias, sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan webinar yang bertemakan Pintar Pajak. Webinar ini akan membahas cara mengelola perpajakan dalam kerjasama bisnis yang sangat berguna bagi para pelaku usaha. Kami berharap dengan acara ini dapat memberikan wawasan yang berharga, khususnya di dunia usaha atau di dunia bisnis. Karena kita ketahui bahwa para pelaku usaha wajib memahami aturan perpajakan. Bisnis dan pajak ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan, saling berhubungan, dan tentunya saling membutuhkan. Kami percaya bahwa dengan meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan segala aspeknya dapat membantu rekan-rekan atau pelaku usaha dalam mengambil keputusan bisnis yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan secara sukarela dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada narasumber yang telah mensukseskan acara ini, khususnya kepada Bapak Arianto Budi Nugroho selaku narasumber sekaligus konsultan perpajakan yang berpengalaman lebih dari 17 tahun. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Hayat Consultindo selaku penyelenggara acara webinar ini. Dan mari bersama-sama kita memperdalam pemahaman tentang pajak dan bersama-sama membangun negeri kita Indonesia. Pajak kuat, Indonesia maju. Dan saya juga akan memperkenalkan untuk pemateri pada webinar hari ini, yaitu ada Bapak Arianto Budi Nugroho. Untuk profil beliau telah menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Sarjana Administrasi Fiskal atau Perpajakan di Universitas Indonesia, lalu juga melanjutkan pendidikannya kembali Strata 2 Program Magister Kebijakan Perpajakan di Universitas Indonesia. Beliau juga telah memiliki pengalaman sebagai pengajar perpajakan di FEB Universitas Nasional, lalu juga menjadi pengajar perpajakan di Vokasi Universitas Indonesia, menjadi partner pajak dan direktur di PT Hayat Consulting dan juga sebagai partner pajak di PT Maas Standard Consulting. Halo, Assalamualaikum Pak Ari. Oh iya. Halo, Waalaikumsalam. Okay. Halo, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Sehat sih, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa mengadakan dan bisa mengikuti acara webinar pada pagi ini. Bapak dan Ibu, saya diberikan tugas oleh dari tim Hayat untuk berdiskusi terkait dengan pengelolaan bisnis ya, terutama berkaitan dengan pajak. Dan difokuskan pada pola kerjasama yang mungkin akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu selaku pelaku bisnis kepada pihak lain. Nah, dan ini kita sifatnya diskusi, mungkin nanti akan saya coba paparkan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang mungkin timbul dalam kerjasama bisnis.
Kalau nggak salah kurang lebih saya nanti akan sampaikan selama 20-30 menit. Nanti mungkin akan lebih banyak diskusi, sehingga mungkin nanti kita bisa sharing, dan semoga saya juga bisa nanti membantu atau saling berdiskusi terkait dengan solusi atau mungkin eh, apa memberikan masukan ya terkait dengan mungkin masalah atau problem yang ada di Bapak dan Ibu sekalian. Oke, mungkin izin saya akan mulai. Yang pertama terkait dengan ya mungkin secara umum dulu ya Bapak dan Ibu. Ya kita tahu lah dalam proses bisnis itu ada banyak model, kemudian juga ada banyak pilihan terkait dengan skala bisnis yang mau kita lakukan gitu ya. Apakah itu sifatnya kecil, mikrobisnis gitu ya, yang mungkin omsetnya tidak terlalu besar, atau mungkin kita sudah merambah ke usaha kecil. Kalau di pajak itu, atau UMKM ya, kalau di pajak itu biasanya dilihat dari omset gitu ya, di bawah 4,8, maka bisa dikategorikan sebagai pengusaha kecil. Yang kita tahu mulai dari tahun 2008 ya, itu ada insentif perpajakan terkait dengan terkait dengan kewajiban pajak, kewajiban pajak untuk UMKM, di mana dikasih tarif yang mungkin lumayan kecil ya. Kalau dulu 1% dari omset, mulai tahun 2018 sampai saat ini 0,5 dari omset, lebih kecil gitu. Terus kemudian ada juga pilihan langsung menjadi usaha menengah atau menjadi usaha besar atau perusahaan besar. Nah, masing-masing tentu mempunyai problematika atau masalah perpajakan tersendiri, termasuk juga dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Secara umum gitu ya, perusahaan atau usaha mikro atau usaha kecil mungkin lebih simpel dibandingkan usaha menengah atau besar. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan ya, perusahaan kecil atau perusahaan mikrobisnis pun juga akan mempunyai problema atau masalah perpajakan yang juga tidak kecil. Apalagi kalau sekarang kita bisa perhatikan, usaha sudah jauh berkembang, banyak modelnya, banyak transaksinya, banyak cara-cara transaksi yang juga macam-macam gitu. Dan kita juga lihat aturan perpajakan juga seringkali tidak selaras atau tidak sejalan dengan perkembangan usaha yang ada di dunia. Dan ini perlu dibuat perencanaan atau planning terkait dengan kewajiban perpajakan. Jadi planning ini kita pakai atau kita buat eh, semata-mata untuk kita bisa mempelajari atau kita bisa eh, kira-kira perpajakan yang akan timbul ke depan seperti apa. Jangan sampai kemudian eh, yang sering sering kali terjadi ya di kami juga sering kali ikut menangani atau membantu usaha yang di awal belum terplanning secara pajak. Ya memang banyak dari pengusaha kita yang lebih ini yang penting jalan dulu, yang penting jalan dulu. Ketika sudah jalan, asik berbisnis, asik bertransaksi sampai lupa pajaknya. Sudah jalan bagus, sudah jalan udah running, ternyata ada yang kelupaan dari sisi pajaknya. Apalagi kalau kita punya usaha dalam bentuk apakah itu PT, CV, ya itu kan ketika kita sudah mendaftar sudah ada kewajiban untuk memiliki NPWP, artinya dari sisi perpajakan secara administrasi sudah terdaftar. Dari KPP pun juga akan melihat ini kok misalkan ada usaha udah ada NPWP tapi kok belum lapor pajak, maka biasanya KPP akan menyurati kepada perusahaan atau usaha yang sudah terdaftar itu kepada ownernya, disuratin gitu, belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, dari situ baru pada sadar gitu. Kalau transaksi sudah banyak, kadang-kadang sudah berjalan 2-3 tahun atau 4 tahun sudah jalan, tapi terlupakan dari sisi perpajakan. Ini yang seringkali terjadi. Nah, ini kan nanti akan timbul masalah, artinya gini, artinya ada beban-beban di masa lalu yang belum dikeluarkan secara pajak ketika terakumulasi besar. Gitu ya. Apalagi kalau sekarang kita perhatikan pajak juga banyak akses dari KPP atau dari Ditjen Pajak punya akses banyak terkait dengan data-data perpajakan yang bersumber dari pihak lain. Misalnya rekening, kemudian aset, dan lain sebagainya. Ya seringkali aset ya, misalkan ada perusahaan beli mobil atau beli, ini juga nggak berlaku di perusahaan saja, di orang pribadi juga sama,
beli kendaraan atau beli truk misalkan, kan otomatis sudah terdaftar itu. Beli atas nama PT, pajak bisa melihat, dari KPP bisa melihat, dari pajak melihat ini ada perusahaan beli mobil, tapi dicek kewajiban perpajakan belum pernah dilakukan selama ini. Kan ada timbul pertanyaan, wah kalau bisa beli mobil berarti sudah ada penghasilan, nah, belum lapor pajak. Nah berarti ada penghasilan yang belum dilaporkan perpajakan. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi memang belum tentu usaha yang kecil pun juga tidak perlu perencanaan pajak, justru juga perlu dari awal. Kalau kita kan berharap usaha kita akan terus maju, menjadi semakin besar. Nah, ketika kita dari kecil sudah bisa merencanakan perpajakan yang timbul di masa yang akan datang, nah itu kan lebih enak gitu. Artinya si owner, kita sebagai pelaku bisnis, sudah memenuhi kewajiban perpajakan, artinya sudah tenang gitu ya. Karena banyak juga yang kita tangani, yaitu ketika ada masalah perpajakan sudah istilahnya khawatir, gusar dan sebagainya, sehingga bisnisnya juga terganggu. Tapi kalau misalkan dari awal sudah termaintenance dengan baik, insya Allah ke depan karena sudah terbiasa, sudah pemenuhan kewajibannya sudah terpenuhi, ya bisnis tinggal bisnis tenang gitu. Nah seperti itu. Itu adalah pentingnya perencanaan pajak bagi usaha-usaha. Jadi, secara garis besar seperti itu. Jadi meskipun usahanya kecil atau bahkan mikro gitu ya, itu juga perlu perencanaan yang baik terkait dengan perpajakan. Nah, ada banyak entitas sebenarnya yang ada di kita ya untuk bisnis. Tapi mungkin ini akan saya coba sampaikan 4 ya, 4 yang secara umum dilakukan oleh pelaku bisnis ya. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan berarti dia usaha atas nama dirinya sendiri. Ya. Bikin perusahaan. Oh ya, sebenarnya satu ada lagi. Mungkin tadi lupa ditambahkan perorangan dulu ya. Jadi ada perorangan, ada perusahaan perorangan. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau perorangan berarti maju sebagai dirinya sendiri. Jadi dia tidak membuat entitas baru. Jadi misalkan saya Ari gitu ya, ingin mempunyai bisnis atau ingin menjalankan bisnis atau usaha, nah itu atas nama diri saya pribadi. Efeknya apa? Efeknya adalah ya berarti ada ke depan ketika saya sudah punya penghasilan berarti harus saya laporkan penghasilannya gitu ya. Saya harus laporkan penghasilannya. Nah, ini ada dua pilihan. Apakah kita menggunakan UMKM ya, kan bisa ya tarif orang pribadi atau menggunakan tarif umum. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi setidaknya ketika kita sudah memilih untuk menjalankan usaha itu dengan diri kita sendiri atau nama kita sendiri, berarti kita juga harus tahu konsekuensi ke depannya. Artinya perpajakannya juga akan melekat pada diri kita. Termasuk misalkan kita punya aset, ya, satu sewa menyewa dan lain sebagainya atas nama diri kita sendiri. Artinya risiko ada di kita semuanya. Termasuk penghasilan juga harus diakui, ya, harus diakui di kita sebagai sebagai pilihan entitas bisnisnya. Depan misalkan ada omset yang besar, ya, maka kita harus laporkan dalam SPT orang pribadi kita. Dan di situ ada pilihan. Pilihannya adalah mempunyai usaha menggunakan formulir 1770 polos gitu. Dan di situ kita ada kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Atau bisa juga pencatatan selama omset kita masih di bawah 4,8. Itu masih bisa pencatatan. Kalau pencatatan hanya kita catat pendapatannya gitu ya. Nah, nanti bisa menggunakan normal. Tapi kalau sudah menggunakan udah lebih dari 4,8 omset kita, maka di situ ada kewajiban untuk membuat pembukuan atau membuat laporan keuangan. Itu nanti akan ada prosedur lain, ya, misalkan ada koreksi fiskal, kemudian dihitung berapa penghasilan kena pajaknya, dihitung penjutaan asetnya, gitu ya. Sehingga dihasilkan berapa penghasilan kena pajak yang akan dikalikan atau dikurangi dengan PTKP, baru nanti dari situ dikalikan dengan tarif progresif yang ada di pasal 17. Itu terkait dengan usaha kita yang atas nama orang pribadi. Nah, kemudian yang kedua ada PT Perseorangan. PT Perseorangan itu berarti kita bikin perusahaan dengan pemilik kita secara tunggal. Nah, di sini ada
Nah, kita sebagai pemilik dan juga kita sebagai pemilik, sorry. Karena kita sendiri di situ ya, kita sebagai pemilik. Artinya aset dari kita secara pribadi akan terpisah dengan aset PT. Nah, tapi memang harus kita juga pahami ketika kita sudah punya PT perseorangan ini, maka ada kewajiban pajak. Kewajiban pajaknya dua, kita sebagai pribadi, nanti dengan SPT orang pribadi, dan kewajiban perpajakan yang melekat di PT. Kalau sudah PT, maka di situ ada kewajiban perpajakan, ya kan? Ada NPWP tersendiri, berbeda dengan NPWP kita sebagai orang pribadi. NPWP itu yang nanti akan melekat kewajiban perpajakannya, termasuk di situ ada PPh pasal 21. Ketika kita punya karyawan, maka kita harus memotong PPh pasal 21 atau harus melaporkan PPh pasal 21. Termasuk ketika kita misalnya lakukan sewa persewaan, kita harus memotong pajak PPh pasal 23 ataupun PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Dan kemudian ada PPN. PPN ketika omset kita sudah ketika produk kita adalah BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka ketika omset kita lebih dari 4,8, maka ada kewajiban untuk apa? Untuk mendaftarkan diri sebagai BKP. Di situ kewajiban PPN kita sudah melekat. Nah, kalau orang pribadi bagaimana? Orang pribadi juga sama. Ya. Orang pribadi pun ketika sudah omsetnya lebih dari 4,8, maka di samping dia wajib membuat pembukuan, ya, maka dia ada kewajiban juga untuk menjadi pengusaha kena pajak. Tapi kalau orang pribadi, ketika dia melekat sebagai PKP, maka ada konsekuensinya. Dan kita juga harus berhati-hati ketika kita menjual aset atau saham pribadi pun bisa dikenakan PPN. Tapi kalau kita membuat PT pribadi, kemudian aset itu aset pribadi kita yang kita jual misalnya, karena ini sudah terpisah antara perusahaan dan pribadi kita sebagai pemilik, maka tidak ada aspek PPN di situ. Contohnya. Jadi bedanya antara perorangan dan perusahaan perorangan gitu aja. Jadi kewajiban bisnis pajaknya usaha kita sudah terpisah ketika kita membuat perusahaan perseorangan. Gitu ya. Nah, ini konsekuensi perpajakan yang timbul. Terus kemudian ada pilihan lain. Pilihan lain adalah misalkan kita lengkap ya ke CV atau firma. Kalau firma ini sebenarnya adalah kepanjangan tangan gitu ya dari pribadi. Mirip dengan PT Perorangan, tapi kalau PT itu kan ada porsi sahamnya, tapi kalau CV nggak ada. Nah, CV itu bisa ya biasanya berdua gitu ya, berdua di situ ada komanditernya atau ada anggota persekutuannya. Kalau dulu kita belajar ada persekutuan aktif dan ada yang pasif. Gitu. Biasanya yang aktif itu yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan yang pasif store modal. Nah, bedanya di mana? Gitu ya. Nanti kita coba bahas perbedaan ketika kita membuat CV atau membuat PT. Ya, kalau PT, ya kalau PT itu berarti kita sama dengan CV ya, berarti nanti ada entitas yang baru. Tapi bedanya kalau PT ini nanti terbagi atas saham, jadi masing-masing punya porsi saham pemegang sahamnya. Kalau CV tidak ada pembagian sahamnya. Meskipun nanti di situ ada modal, ya sama-sama ada modal. Kalau di PT nanti modal itu tersebutkan sebagai setoran saham, ya saham, ya si pribadi-pribadi ini mempunyai pemilikan berupa saham. Kalau CV kan nggak ada. Bedanya di situ. Nah, perbedaan juga nanti akan menonjol antara PT dan CV adalah terkait dengan apa? Terkait dengan penghasilan yang diterima oleh pemilik. Ya, kalau di CV penghasilan dari pemilik baik itu sebagai prive maupun yang lain itu bukan merupakan objek pajak. Jadi ya prive atau pengambilan laba usaha dari CV itu bukan termasuk objek pajak. Ya, tapi konsekuensinya semua pengambilan baik itu gaji, ya misalkan di CV si pemilik juga dapat gaji, maka gaji itu ya itu dianggap sebagai prive atau sebagai pengambilan laba. Karena sifatnya dia prive, maka itu tidak bisa mengurangi dari laba berjalan. Karena prive itu diambil dari laba ditahan. Jadi tidak bisa menjadi pengurang laba. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau di CV, baik itu pengambilan pribadi, ya, baik sebagai prive maupun sebagai gaji atau upah atau apapun atau honor itu bukan merupakan
apa pengurang laba bagi perusahaan. Nah, kalau di PT kita mengenal ada namanya dividen. Dividen juga sama sebenarnya, dia tidak bisa mengurangi dari laba berjalan, tapi laba setelah pajak ya, laba ditahan. Tapi kalau di PT, si pemilik bisa mengambil gaji ketika dia mempunyai kegiatan aktif di perusahaan, baik itu sebagai komisaris maupun sebagai direktur, yang umumnya sebagai pengurus gitu ya. Artinya bisa mengambil gaji. Nah, gaji ini bisa menjadi pengurang laba berjalan. Jadi laba berjalan atau laba ditahan. Jadi laba berjalan itu kan berarti laba yang nanti akan menjadi dasar untuk perhitungan PPh Badan. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi antara CV dan PT ini memang punya konsekuensi perpajakan yang berbeda. Baik dari sisi pemilik ketika mengambil laba maupun gaji, dan juga nanti pada saat kita menghitung PPh Badan bagi si PT atau CV terkait dengan pengambilan itu. Karena memang kalau kita bicara usaha itu kan berarti kan kita sebagai pemilik ingin menikmati hasil. Hasilnya adalah berupa itu laba yang dibagikan, laba yang diterima atau dibagikan kepada kita gitu, sebagai pemilik. Kemudian yang terakhir ada koperasi. Kalau koperasi ini mungkin ya kita sudah pelajari dari dulu ya. Jadi memang ada banyak orang yang berkumpul kemudian membuat usaha berupa koperasi, dan nanti pada saat di akhir ada pembagian laba berupa SHU, usaha hasil usaha. Dan ada konsekuensi pajaknya terkait dengan PPh. Nah, ya, itu Bapak dan Ibu terkait dengan pemilihan entitas bisnis. Oke. Kemudian yang lain yang akan kita bahas adalah jenis kerjasama bisnis. Nah, memang perlu ini memang beberapa yang akan kita sampaikan ya. Kalau kita lihat dalam prakteknya memang akan sangat banyak gitu. Banyak. Tapi ini ada beberapa yang mungkin kita jadikan sebagai contoh kerjasama yang biasa dilakukan oleh terutama oleh klien-klien kita gitu ya. Klien-klien THIAT itu yang pertama adalah kemitraan. Karena kalau kita kerjasama itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa dapat bagi hasil atau dapat hasil dari kerjasama itu. Jadi kan nanti ujungnya adalah pembagian dari usaha yang akan diterima oleh kerjasama itu. Yang pertama adalah partnership atau kemitraan, ya. Jadi kalau partnership ya antara satu atau dua orang berkumpul kemudian untuk membicarakan suatu bisnis dan kemudian melakukan bisnis itu. Ini banyak macamnya juga. Yang sering terjadi adalah terkait dengan utang piutang. Jadi misalkan ada satu orang mempunyai usaha, kemudian dia ingin mengembangkan usaha, ya sama nanti ya dengan transaksi strategis ya. Nah di situ nanti ada utang piutang yang saya pinjam, kemudian nanti akan saya kembalikan. Kembalikan pinjaman itu plus bagi hasil. Nah ini harus kita pahami bahwa di situ ada konsekuensi perpajakannya, yaitu terkait dengan bagi hasil atau apa istilahnya bunga ya, bunga atau bagi hasil di situ ada perpajakannya, yaitu PPh pasal 23. Kalau kita lihat di aturan perpajakan kita, PPh pasal 23 atas bagi hasil, atau kalau di teknologi di pajak itu kita mengenalnya ada bunga, itu adalah 15%. 15% dari bunga atau dari bagi hasilnya, bukan dari pokok semua pinjaman yang dikembalikan, bukan. Tapi hanya dari margin ya, margin atau bagi hasilnya. Ya. Nah, ini mirip dengan analisa strategis ya. Artinya ada tujuan tertentu untuk pengembangan bisnis gitu. Yang juga sama, misalkan dengan pola tadi ya, utang piutang atau pinjaman atau bagi hasil gitu ya. Sebenarnya kan ini ada salah satu entitas yang kemudian dia bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain ini bisa pribadi maupun perusahaan, gitu ya. Kemudian mengembangkan bisnis bersama. Nanti ujungnya adalah laba itu akan dibagikan. Nah, kita harus pahami bahwa atas laba atau margin yang dibagikan ini ada konsekuensi perpajakan yang akan timbul. Ya, kemudian ada franchise. Ya.
ya, terkait dengan merek dagang, teknologi dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita belum punya teknologinya, tapi kita ingin berbisnis, maka kita beli license atau lisensi dari pihak lain agar kita bisa melaksanakan bisnis kita dengan tenang, atau bisa menjalankan bisnis kita menjadi lebih besar. Kalau kita punya license misalnya merek dagang tertentu kan kita lebih enak gitu ya. Dan bagi konsumen juga dia akan melihat oh ini sudah dikenal, apalagi sudah dikenal, maka akan mudah konsumen untuk percaya pada produk kita sehingga usaha kita akan semakin maju. Nah, di situ ada konsultasi perpajakan. Biasanya di awal itu ada semacam pembelian license, ya, kemudian lisensi atau merek dagang atau apapun itu. Di situ ada konsekuensi perpajakan yang akan muncul. Itu terkait dengan PPh pasal 23. Begitu juga nanti ketika ada bagi hasil kan kadang ada ya berapa persen dari penjualan akan diberikan kepada pemilik merek dagang. Nah, itu juga ada konsekuensi perpajakan sehingga dengan kita mengetahui ini kita bisa lebih aware dari awal gitu ya. Apa konsekuensi perpajakan yang muncul ketika kita melakukan kerjasama, misalkan tadi franchise, kita beli merek dagang atau kita pakai merek dagang orang lain, maka di situ di samping kita juga harus bayar, di situ ada konsekuensi perpajakan yang akan diambil. Kemudian yang lain, jenis kerjasama bisnis yang lain misalnya adalah joint venture. Jadi ada satu atau ada dua atau lebih membuat suatu perusahaan baru. Ya, perusahaan baru, kemudian perusahaan ini akan berjalan bisnisnya, dan nanti kan ujung-ujungnya adalah bagi hasil. Nah, pembagian ini yang kemudian juga ada konsekuensi perpajakan. Kalau misalkan ini antara PT dengan PT, ya dari PT beberapa PT, kemudian membuat usaha baru, membuat PT baru untuk melakukan suatu kegiatan bisnis. Nah, nanti bagi hasilnya kalau aturan yang sekarang itu masuk dalam kategori penghasilan tidak kena pajak. Tapi kadang-kadang dalam perjalanannya tidak hanya bagi hasil, tapi nanti ada semacam misalnya manajemen fee atau sewa kantor. Kan kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ada perusahaan, misalkan ada dua perusahaan, oh nanti bikin usaha baru, PT baru, tapi nanti melekat di kantor si A gitu. A, B bikin usaha baru, di situ ada sewa menyewa terkait dengan penggunaan penggunaan gedung misalnya, penggunaan ruangan di gedung, itu ada konsekuensi pajaknya terkait dengan PPh final partai 2. Atau di situ ada manajemen fee. Misalnya perjanjian itu setiap bulan akan melakukan pembayaran manajemen fee kepada masing-masing joint venture terkait dengan strategi bisnis atau arahan atau apapun gitu ya terkait dengan berlakunya perusahaan, maka di situ juga ada konsekuensi perpajakan. Ya, kemudian yang lain subkon misalkan. Ya mungkin kerjasamanya bukan kerjasama secara ini, tapi sebagai penyedia layanan, gitu, sebagai subkontrak. Gitu. Nah di situ juga akan muncul perpajakan yang akan melekat di situ, gitu ya. Misalkan dana rata jasa gitu ya. Kalau jasa berarti di situ ada konsekuensi perpajakannya, baik itu PP pasal 23 maupun PPh final. Terakhir adalah terkait dengan bentuk KSO. Nah, KSO ini biasanya sementara. Jadi tidak membuat PT baru, tapi hanya melakukan kerjasama secara operasi saja. Ketika kerjasama atau operasi yang sudah selesai, maka perusahaan bubar. Nah, umumnya untuk KSO ini, kewajiban perpajakannya melekat sendiri di KSO. Tidak melekat di salah satu ya, tapi di KSO entitas ini membuat NPP tersendiri, termasuk juga nanti dalam hal penagihan. Nah, biasanya nanti ketika di KSO ada laba, dibagi ini juga sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan di awal pada saat menjalin kerjasama operasi. Dan mungkin akan banyak lagi pola-pola kerjasama nanti kalau misalkan perlu kita diskusikan boleh. Tapi intinya ketika kita bisa mengetahui jenis kerjasama ini, berarti kita harus pahami bahwa masing-masing pola kerjasama yang tadi saya sampaikan ada konsekuensi perpajakan. Nah ini perlu disampaikan karena seringkali kita lupa. Gitu. Kita bikin kerjasama tapi lupa ada aspek pajak yang nanti akan timbul ketika kerjasama ini dilakukan. Nah ini sebaiknya memang di awal sudah harus dipahami bersama sehingga nanti dalam perjanjian kerjasama
sudah ada klausul terkait dengan perpajakan. Sehingga nanti pada saat sudah berjalan, tidak ada sengketa terkait dengan aspek perpajakan yang muncul dari kerjasama. Tadi mungkin sekilas ya Bapak dan Ibu, sekilas mengenai aspek perpajakan masing-masing kerjasama. Tapi nanti pada saat sudah berjalan mungkin akan banyak terjadi modifikasi atau mungkin akan terjadi banyak model-model yang lain gitu ya. Dan ini harus kita sampaikan bahwa bisa jadi model-model yang lain itu juga ada konsekuensi perpajakan yang berbeda. Nah, konsekuensi perpajakan ini harus kita pahami bersama antara kedua belah pihak gitu ya. Sehingga pada saat berjalan tidak ada rebut-rebutan. Nah, ini kan dulu nggak diomongin pajaknya. Padahal bisa jadi pajak itu juga akan mempengaruhi berapa bagi hasil yang kita terima, ya nggak apa-apa. Ya, misalkan kita KSO jasa gitu ya, KSO jasa, kita nggak ngomongin pajak waktu itu. Nah, ketika sudah berjalan, ternyata dari pihak customer-nya KSO motong pajak. Nah, ini konsekuensi gimana motong pajak ini? Apakah itu diakui sebagai beban? Karena kan dipotong dari pendapatan KSO. Kan mempengaruhi berapa bagi hasil yang kita terima kan? Sedangkan dari awal tidak dibicarakan mengenai terkait dengan potongan pajak ini. Nah, memang ada solusi yang lain ya, perpajakan terkait dengan bukti potong ini bisa kita pecah dan sebagainya. Tapi setidaknya ketika di awal sudah dipahami terkait dengan aspek perpajakan, maka pada saat misalkan dipotong sudah ada jalan keluarnya dan itu sudah termaktub dalam perjanjian. Termasuk tadi misalkan kerjasama, misalkan perusahaan gitu ya perlu modal yang besar, akhirnya bermitra dengan pihak lain, kebetulan yang pihak lain adalah orang pribadi bermitra, jadi dia misalnya pinjam duit modal, dan di situ ada marginnya. Mungkin kalau kita nggak paham pajak, kita tidak memahami aspek perpajakannya, ya udah bayar aja gitu. Ada usaha, ada apa, terima hasil, kemudian itu dibagi, ya dibayar aja. Tapi kemudian ke belakang ternyata misalkan si perusahaan ini sedang diperiksa pajak, ternyata di situ ada konsekuensi pajak terkait dengan tadi bagi hasil tadi, ada kewajiban memotong 15% dari bagi hasil. Cukup besar ya 15%. Maka menjadi beban si perusahaan ini kan. Tapi kalau dari awal sudah dibicarakan, dari perjanjian sudah dibicarakan bahwa ada aspek pajak terkait dengan pembagian bagi hasil, tadi misalkan ada pajak atas bunga tadi 15%, maka bisa dibicarakan di awal siapa yang menanggung. Kalau yang menanggung adalah si penerima hasil, maka perusahaan tinggal motong, ya kan? Atau misalkan ditanggung bersama. Nah, ini juga nanti ada perhitungan di gross up misalnya. Angkanya gross up, sehingga perusahaan tetap bayar PPh-nya tapi secara perhitungan ditanggung bersama. Atau yang menanggung si perusahaan, si pemberi bagi hasil ya, perusahaan yang pinjam. Nah, ini juga nanti akan ada perhitungan sama sih dengan gross up ya, di gross up. Ya, artinya dari awal si perusahaan sudah motong pajak atau sudah memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, sehingga nanti pada saat diperiksa ataupun SP2DK ya, pajaknya sudah clear terkait dengan kerjasama ini, terutama ketika melakukan bagi hasil. Jadi tidak ada konsekuensi pajak lain gitu ya. Dan ini juga nanti akan mempengaruhi kerjasamanya juga kan. Misalkan tadi ya di awal tidak dibicarakan mengenai pajak terkait dengan kerjasama, begitu ada masalah pajak bisa jadi dia akan mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak. Kok nggak diomongin dari dulu, kenapa ini jadi mengurangi bagi hasil saya gitu ya, karena tidak ada omongan dari. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang ketika kita melakukan kerjasama ya perlu kita pahami dulu aspek perpajakan yang akan timbul terkait dengan kerjasama ini, sehingga bisa dibicarakan, apalagi misalkan bisa termaktub dalam perjanjian, sehingga nanti jelas ketika ada masalah perpajakan sudah ada jalan keluar di situ. Atau pada saat ada transaksi, karena sudah bicarakan di awal, maka sudah enak gitu ya. Si perusahaan motong pajak aja selesai gitu ya. Si penerima pun sudah memahami dari awal, oh saya akan dipotong pajaknya. Jadi saya tinggal minta bukti potongnya. Gitu. Jadi sama-sama enak ke depan. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan jenis kerjasama. Oke, saya lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt
Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.